Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waliandani dengan NIM S1S124020. Selamat datang di video saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang PHP tutorial menggunakan W3 School. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman web. Baik, selamat menyaksikan. Langsung saja kita buka aplikasi W3 School. Karena pada kesempatan kali ini saya akan topik yang saya bawakan adalah PHP tutorial, jadi kita pilih PHP. Oke, kita mulai dari PHP Home. Di sini, oke, kita mulai dari yang paling mudah untuk dipelajari, yaitu dengan PHP Try It. Kita langsung pada contohnya, kita try it yourself. Oke, di sini sudah ada contoh kode, contoh codingan, di mana kata pertama ini itu artinya adalah memberitahukan browser kalau ini adalah file HTML. Sedangkan kata HTML ini adalah untuk memulai dokumen HTML. Untuk body, yang pertama ini adalah untuk tempat menampilkan konten yang akan terlihat di browser. Untuk PHP sendiri, itu untuk memulai kode PHP. Untuk echo ini adalah perintah PHP untuk menampilkan teks, dan di sini teksnya adalah teks yang akan ditampilkan adalah my first PHP script, dan hasil outputnya adalah my first PHP script. Untuk tanda tanya penutup yang ini itu adalah akhir dari kode PHP. Untuk body yang ini adalah body penutup atau untuk menutup bagian body. Sedangkan untuk HTML yang paling bawah ini untuk menutup dokumen HTML. Baik, kita coba untuk mengganti teks yang akan ditampilkan atau perintah yang ingin ditampilkan. Di sini saya akan menggantinya dengan misalnya nama saya Lian Kitaran, dan berhasil. Di sini hasil outputnya adalah nama saya Lian. Oke, kita lanjut pada selanjutnya adalah kita sebelum kita melanjutkan pada PHP introduction, kita harus memahami terlebih dahulu dasar-dasar PHP, yaitu ada 3 dasar. Yang pertama adalah HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, apa sih itu PHP? Nah, di sini what is PHP? Jadi, PHP adalah singkatan dari Hypertext Di sini what is PHP? Nah, jadi PHP adalah singkatan dari Hypertext Preprocessor, di mana PHP
adalah bahasa scripting sumber terbuka yang banyak digunakan, di mana script PHP itu dijalankan di server. PHP juga gratis untuk diunduh dan digunakan. PHP juga adalah bahasa yang luar biasa dan sangat populer. Nah, selanjutnya adalah kita masuk dulu di bagian keunggulan dan yang membuat bahasa PHP ini menjadi populer. Yang pertama adalah cukup kuat untuk menjadi inti suatu blogging terbesar, yaitu WordPress. Nah, selain itu juga cukup dalam untuk menjalankan media sosial besar. Dan yang terakhir adalah cukup mudah untuk pemula yang pertama kali belajar bahasa server. Kita masuk pada apa sih itu file PHP? What is a PHP file? Jadi, file PHP dapat berisi teks, HTML, CSS, JavaScript, dan kode PHP. Di mana kode PHP ini dijalankan di server dan hasilnya dikembalikan ke browser sebagai HTML biasa. Selain itu, file PHP memiliki ekstensi .php. Selanjutnya adalah what can PHP do? Apa yang bisa dilakukan oleh PHP? Jadi ada beberapa yang bisa dilakukan oleh PHP, yaitu yang pertama, menghasilkan konten dalam dinamis, konten halaman dinamis, membuat, membuka, membaca, menulis, menghapus file di server, mengumpulkan data form, mengirim dan menerima cookies, menambah, menghapus, mengubah data di database, mengontrol akses pengguna, mengekskripsi data. Jadi dengan PHP kita tidak terbatas hanya mengoutput HTML. Bisa juga kita membuat output gambar, file PDF, atau teks apapun seperti XHTML atau XML. Selanjutnya adalah kenapa harus PHP? Apa sih kelebihan dari PHP? Jadi, kelebihan dari PHP ini adalah yang pertama adalah multi platform, yaitu bisa dipakai di Windows, Linux, atau macOS. Yang kedua adalah server friendly, di mana PHP ini kompatibel dengan hampir semua server seperti Apache, IIS, dan semua itu temanan sama PHP bisa dibilang. Selanjutnya adalah kelebihan yang ketiga adalah database lover, di mana PHP mendukung berbagai macam database seperti MySQL, PostgreSQL, terserah mau pilih yang mana saja. Nah, selanjutnya kelebihan yang keempat adalah gratis, di mana kita nggak perlu kayak menjual apa untuk beli license karena PHP ini gratis. Selanjutnya adalah kelebihan yang kelima adalah mudah dipelajari. Itu cocok buat yang baru mulai programming. Kelebihan yang keenam adalah efisien, yaitu cepat dan ringan di server. Sekarang kita lanjut pada PHP install. Nah, apa sih yang kita butuhkan untuk mulai PHP? What do I need? Jadi untuk mulai menggunakan PHP kita bisa yang pertama adalah mencari web host yang support PHP dan MySQL. Selanjutnya adalah kita menginstal web server di PC kita, lalu install PHP dan MySQL.
Oke, selanjutnya adalah cara menggunakan PHP. Cara menggunakan PHP itu ada dua opsi. Yang pertama adalah menggunakan web host, atau ini merupakan yang paling gampang, yaitu ini cara yang paling praktis untuk mau langsung secara online. Kita hanya perlu cari hosting yang sudah support PHP. Nanti kita tinggal buat file berekstensi dengan .php. Lalu kita upload ke control panel hosting atau lewat FTP, dan langsung bisa diakses via domain. Selanjutnya adalah opsi kedua, yaitu install di komputer sendiri. Ini solusi buat yang mau belajar dan develop website lokal sebelum deploy online. Selanjutnya kita di sini ada contoh. Kita coba try it yourself. Oke. Di sini untuk isi dari echonya yaitu I love $txt. Apa sih txt ini? Apa isinya jika di run? Jadi karena txt ini sama dengan PHP, jadi nanti untuk hasil outputnya adalah I love PHP, dan di sini adalah I love PHP. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke PHP syntax. Oke, kita mulai di PHP. Kita lanjut di PHP syntax. Cara kerja PHP syntax yaitu script PHP dijalankan di server dan hasilnya berupa HTML biasa dikirim kembali ke browser. Sintaks dasar dari PHP yaitu script PHP bisa ditempatkan di mana saja dalam dokumen. Selain itu, script PHP dimulai dengan tanda kurang dari, tanda tanya, lalu PHP. Oke, dan diakhiri dengan tanda tanya dan tanda lebih dari. Untuk contohnya pada layar. Oke. Selanjutnya ini ada contoh. Kita langsung try it yourself. Oke, di sini menggunakan heading 1, dan untuk yang muncul pada heading 1 adalah my first PHP page. Dan perintah PHP untuk yang akan ditampilkan adalah hello world. Jadi hasil runnya adalah my first PHP page hello world. Oke. Sekarang kita lanjut pada PHP comment. Oke, di sini kita masuk pada PHP comment. Apa sih itu PHP comment? Jadi, PHP comment atau komentar dalam kode PHP adalah baris yang tidak dijalankan sebagai bagian program. Tujuannya hanya untuk dibaca oleh orang yang melihat kodenya.
Kegunaan dari komentar sendiri adalah agar orang lain paham kode yang kita tulis, mengingatkan diri sendiri apabila kita lupa, dan juga menyembunyikan sebagian kode sementara. Oke, kita lanjut. Di sini ada jenis-jenis, ada 3 jenis komentar. Yang pertama adalah single line comment. Ini menggunakan /2. Menggunakan /2, ini komentar satu baris. Ini untuk contoh. Kita langsung cek. Jadi ini adalah komentarnya. Dan komentar ini seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ini tidak masuk dalam hasil output dari kodenya. Contoh komentar yang lain yaitu ada yang menggunakan single line comment dengan tanda pagar atau hash symbol. Ini juga komentar satu baris, sama dengan yang /2. Oke, ada juga yang untuk komentar multi line comment. Kita cari dulu. Oke, tidak ada ya. Ini dia. Jadi multi line comment ini adalah komentar yang bisa untuk beberapa baris dan sangat useful untuk penjelasan panjang. Oke. Selanjutnya adalah kita akan masuk pada PHP variable. Oke. Jadi apa sih itu PHP variable? Jadi variabel adalah wadah untuk menyimpan informasi. Nah, jadi aturan variabel dalam PHP adalah dimulai dengan tanda dolar untuk memulai sebuah kode. Karakter pertama harus huruf atau underscore. Tidak boleh mulai dengan angka dan hanya boleh mengandung karakter A sampai Z kapital atau A sampai Z huruf kecil atau angka 0 sampai 9. Dan bersifat case sensitif atau huruf besar dan huruf kecil dianggap berbeda. Nah, jadi di PHP variabel dimulai dengan tanda dolar diikuti nama variabel. Contohnya seperti variabel X dimulai dengan $X. Ini untuk ini untuk variabel X sama dengan 5. Ini untuk menyimpan nilai 5 atau angka 5. Sedangkan yang kedua adalah $Y, yaitu sama dengan John, di mana John ini adalah teks. Dan untuk angka itu tidak perlu tanda petik, sedangkan untuk teks itu menggunakan petik 1 atau petik 2. Oke, sekarang kita masuk pada variable types. Di sini ada beberapa tipe data yang mendukung PHP variables, yaitu yang pertama string atau teks, integer atau bilangan bulat, float atau bilangan desimal,
boolean atau true or false, array ini untuk kumpulan data, object ini untuk instance class, dan null itu untuk yang bernilai kosong, dan resource. Oke, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu PHP echo dan print, dimana echo dan print keduanya untuk output data ke layar. Untuk perbedaan dari echo dan print ini, dimana echo tidak punya return value, sedangkan print itu return value sama dengan 1. Selanjutnya adalah echo itu bisa multiple parameters, sedangkan untuk print dia hanya 1 argumen. Dan yang ketiga, perbedaan yang ketiga adalah sedikit untuk echo itu sedikit lebih cepat, sedangkan print itu lebih sedikit. Selanjutnya adalah penggunaan echo. Penggunaan echo pada PHP. Oke, di sini kita langsung coba try it yourself. Untuk echo di sini itu untuk membaca hello yang ini. Oke, jadi untuk hasil outputnya adalah hello hello, karena di sini echo 2 kali. Dan apabila kita spasi, maka hasilnya jadi seperti ini. Oke. Selanjutnya adalah display text, yaitu penggunaan heading 2. Kita langsung coba. Oke, di sini penggunaan heading 2 itu menghasilkan PHP is fun dengan ukuran yang lebih besar dari kalimat yang lain. Penggunaan break sendiri untuk line break atau untuk baris berikutnya. Lanjut, kita masuk pada selanjutnya adalah penggunaan print. Penggunaan print sendiri, kita langsung try it yourself. Nah, di sini tadi kan menggunakan echo, sekarang menggunakan print, dan untuk hasil akhirnya sendiri setelah di run adalah sama, yaitu hello hello. Oke. Selanjutnya kita langsung masuk pada PHP data types. Oke. Jadi PHP data types ini menggunakan var dump untuk cek tipe data. Fungsinya sendiri adalah melihat tipe data dari sebuah variabel atau objek. Setelah itu menampilkan nilai dan tipe datanya, dan debug tools untuk developer. Oke. Selanjutnya adalah string pada PHP. Jadi string adalah urutan karakter. Untuk contohnya sendiri seperti hello world, PHP is fun. Namun dalam contoh di sini adalah hello world. Oke. Selanjutnya kita lanjut pada PHP integer atau integer dalam PHP. Integer dalam PHP ini adalah tipe data angka tanpa desimal. Itu dalam rentan min 2,147,483,648 sampai 2,147,483,647.
Untuk aturan integer sendiri, yaitu harus punya minimal 1 digit, tidak boleh ada titik desimal, dan bisa positif atau negatif. Oke, selanjutnya adalah PHP float. Jadi float dalam PHP ini adalah tipe angka desimal yang mempunyai titik desimal, bisa juga dalam bentuk eksponensial. Untuk contoh float sendiri seperti angka dengan titik desimal, di sini contohnya adalah 10,365, dan dalam bentuk eksponensial, contohnya adalah, kita langsung coba saja. Dalam bentuk eksponensial, kita ganti ini menjadi misal 3,5 atau 3500. Kita jalankan ya, dan hasilnya float 5500. Oke, selanjutnya adalah PHP boolean, di mana PHP boolean adalah tipe data yang hanya punya dua nilai, yaitu true atau false. Merepresentasikan kondisi benar atau salah, ya atau tidak. Boolean sering dipakai dalam pengujian kondisi. Contohnya di sini kita buat misal kelulusan. Misal di sini kita ganti dolar lulus sama dengan true. Oke. If dolar lulus Eko selamat Anda lulus. Oke. Titik 2. Ini kita hapus. Kita tutup. Kita jalankan. Oke, dan ini berhasil. Hasil outputnya adalah selamat Anda lulus. Ini merupakan salah satu contoh penggunaan boolean dalam PHP. Kita lanjut pada PHP array atau array dalam PHP, di mana array dalam PHP itu untuk menyimpan banyak nilai dalam satu variabel, seperti wadah yang bisa menampung multiple value. Untuk contohnya sendiri di sini ada cars sama dengan array, Volvo, BMW, Toyota. Vardan dollar cars. Untuk hasil outputnya adalah seperti ini. Namun saya akan mencoba untuk menggunakan variabel lain. Saya menggunakan dolar kampus sama dengan array misal UHO, Unhas, UI. Oke, kita balas kurung, titik koma. Lanjut.
var dan dalam kurung $kampus. Oke, kita jalankan. Oke, ini berhasil, dimana yang pertama string yang pertama adalah UHO, yang kedua adalah Unhas, dan yang ketiga adalah UI. Selanjutnya kita masuk pada PHP object, di mana PHP object itu terbagi menjadi dua, yaitu kelas merupakan template untuk membuat objek, mendefinisikan properti dan methods. Yang kedua adalah objek, yaitu instance nyata yang dibuat dari kelas untuk mewarisi semua properti dan behavior dari kelas. Oke. Selanjutnya adalah PHP null value atau null dalam PHP. Ini merupakan tipe data khusus yang hanya punya satu nilai, yaitu null atau kosong. Variabel yang belum atau tidak diberi nilai. Untuk contohnya sendiri, ini ada contohnya. Oke, saya mau membuat misal umur. Oke, $umur sama dengan 0. Oke, umur. Kita jalankan. Nah, jadi ini hasilnya adalah 0. Oke, kita lanjut pada change data type, yaitu perubahan tipe data pada PHP. Oke, kita mulai dengan contoh. Misal untuk contohnya sendiri, saya gunakan jadi data yang pertama adalah data integer, untuk outputnya adalah integer. Selanjutnya adalah data berubah menjadi string, yaitu data string. Lanjut, kita masuk pada PHP resource, di mana PHP resource bukan tipe data sebenarnya, namun menyimpan referensi ke fungsi dan resource eksternal PHP. Untuk contohnya sendiri itu seperti koneksi database. Oke, selanjutnya kita masuk pada PHP string. Nah, jadi PHP string adalah tipe data untuk teks yang ditandai dengan tanda kutip. Bisa menggunakan tanda kutip 2 atau tanda kutip 1. Untuk contohnya sendiri di sini saya akan menggunakan tanda kutip 2, misal nama saya.
lian. Ini saya akan menggunakan tanda kutip 1. Misal Lian Dani. Oke, kita jalankan. Oke, jadi hasil outputnya adalah Lian Dani. Oke. Selanjutnya kita masuk pada string length, di mana string length ini menggunakan strlen. Fungsi dari strlen ini digunakan untuk menghitung jumlah karakter dalam sebuah string. Contoh, kita langsung buat codingnya. Contohnya di sini ada hello world, tapi saya akan menggantinya dengan Lian Dani. Dan kita jalankan. Oke, di sini muncul angka 8. Itu berasal dari 8 karakter dari nama saya. Oke. Kita lanjut ke word count, di mana word count ini menggunakan str word count. Fungsi dari str word count ini digunakan untuk menghitung jumlah kata dalam sebuah string. Contohnya, kita coba langsung. Misal kata yang akan saya gunakan adalah saya sedang belajar PHP. Oke, kita run. Nah, di sini ada 4. Itu karena saya 1 kata, sedang 1 kata, belajar 1 kata, dan PHP 1 kata. Jadi 4. Jumlahnya ada 4 kata. Oke, nah selanjutnya adalah kita masuk pada search for text within a string. Di sini PHP menggunakan str post. Fungsi dari str post ini digunakan untuk mencari posisi teks tertentu dalam sebuah string. Contohnya, saya akan membuat kode. Misal saya belajar oke. Saya akan mencobanya dengan misal $text sama dengan saya belajar PHP. Untuk dolar hasilnya sama dengan str post $text, misal Java. Oke, adalah var dam.
Oke, dolar hasil. Oke, kita jalankan. Oke, dan di sini error tikungan. Oke, jadi hasilnya adalah false karena kata Java dalam dolar teks itu tidak ada. Jadi hasilnya adalah false. Oke, kita lanjut pada complete PHP string reference. Oh, tidak, salah. Kita lanjut, selanjutnya adalah PHP number. Oke, jadi ada 3 tipe data numerik pada PHP number, yaitu integer atau bilangan bulat tanpa desimal, yang kedua adalah float yaitu bilangan desimal, dan yang ketiga adalah number string yaitu string yang berisi angka. Untuk contohnya sendiri kita langsung di sini ada contoh yaitu $A sama dengan 5. Ini adalah contoh untuk tipe data integer. Sedangkan $B adalah 5,34. Ini adalah tipe data float. Dan yang $C ada 25, itu merupakan tipe data number strings. Oke, selanjutnya adalah PHP integer. Di sini menggunakan isInt, di mana fungsi isInt itu digunakan untuk memeriksa apakah tipe variabel adalah integer. Untuk contohnya sendiri di sini $X-nya sama dengan 5985, dan untuk memeriksanya menggunakan dump is integer $X. Kita lihat kodenya. Oke, di sini hasilnya adalah true dan false. Kita buat contoh lain, yaitu dolar angka. Dolar angka sama dengan 42 dump is integer pada dolar angka. Oke, kita jalankan. Oke, dan di sini hasilnya adalah true. Karena ini bernilai true karena 42 adalah tipe data integer. Oke, next. Selanjutnya adalah
PHP float. Oke, PHP float. Di sini menggunakan is float. Untuk fungsi dari is float sendiri digunakan untuk memeriksa apakah tipe variabel adalah float, yaitu float di mana tadi pengertiannya adalah angka desimal. Oke, kita coba menggunakan kode lain. Misal dolar angka sama dengan 5.6. Pardamp is float dolar angka. Kita jalankan dan hasilnya adalah true karena 5,6 adalah merupakan tipe data desimal atau angka desimal. Selanjutnya adalah kita lanjut pada PHP infinity. Jadi PHP infinity ini adalah nilai tak terhingga atau di luar range float normal. Untuk contohnya sendiri ada di sini dengan dolar $x sama dengan 1,9E411 dan nilainya adalah true karena 1,9E411 itu tak terhingga, jadi bernilai true. Oke, kita lanjut pada PHP NaN. NaN adalah not a number atau bukan angka yang digunakan untuk operasi matematika yang tidak mungkin. Di sini menggunakan is NaN, di mana fungsi is NaN ini digunakan untuk memeriksa apakah nilai bukan angka. Untuk contohnya sendiri kita langsung coba. Misal kita tulis 10, kita jalankan dan ini adalah float NaN. Oke, selanjutnya kita lanjut pada PHP casting pada materi berikutnya, yaitu PHP casting, di mana casting adalah mengubah tipe data sebuah variabel ke tipe data lain. Jenis-jenis dari tipe data dari jenis-jenis data ini yaitu ada case string, case int, case float, case bool, case array, case object, dan case unsub. Untuk contohnya sendiri, di sini saya mengambil satu contoh. Saya blok semua. Oke, ini adalah kode yang saya ambil, yang saya gunakan. Oke, dan ini hasil runnya atau hasil outputnya.
Oke, kita lanjut pada kita langsung lanjut pada PHP Math, di mana PHP Math Function adalah kumpulan fungsi matematika yang sudah built-in dalam PHP untuk melakukan berbagai operasi matematika seperti perhitungan, pembulatan, trigonometri. Untuk jenis-jenisnya sendiri di sini ada Pi, ada PHP Min and Max, ada PHP Apps, ada PHP Square, ada PHP Round, dan Random Number. Untuk contohnya sendiri di sini saya telah menyiapkan kode, yaitu kode ini sudah lengkap dengan semua jenis dari semua jenis tadi. Oke. Di sini ada basic math, ada rounding, ada random, min max, trigonometry, log, x, number conversation, dan constant. Kita jalankan. Oke. Jadi hasil dari basic math adalah 10. Jadi ini adalah hasil outputnya. Lanjut kita ke materi PHP konstan, di mana PHP konstan adalah identifier untuk nilai yang tetap atau tidak bisa diubah selama script berjalan. Berbeda dengan variabel, konstan sekali didefinisikan tidak bisa diubah atau didefinisikan ulang. Untuk contohnya sendiri di sini saya telah menyiapkan kode. Kodenya adalah jadi hasil outputnya adalah my app 1.0.9 dan ini sudah tidak bisa diubah atau didefinisikan ulang. Sekarang kita masuk pada materi PHP Magic Contents. Jadi PHP Magic Contents ini adalah konstanta predefinite PHP yang lainnya, yang nilainya berupa berubah tergantung di mana mereka digunakan, dan diawali dan diakhiri dengan double underscore. Untuk contoh dari PHP Magic Constant, di sini saya telah menyiapkan kode. Untuk kodenya sendiri ini dia. Jadi ini adalah hasil output dari kode Magic Contents atau PHP Magic Contents. Selanjutnya kita masuk pada materi PHP Operators. Jadi, PHP Operators adalah simbol untuk melakukan operasi pada variabel dan nilai seperti matematika, perbandingan, logika, dan lain-lain. Untuk contohnya sendiri, misal
sini saya mengambil contoh, saya menyiapkan kode. Oke, kita jalankan. Oke, jadi ini sudah lengkap semua dengan jenis-jenisnya. Yang pertama arithmetic, yang kedua adalah assignment, yang ketiga adalah comparison, yang keempat adalah increment, kelima logical, dan keenam string. Dimana hasil dari arithmetic adalah 15, hasil dari assignment itu 20, hasil dari tadi arithmetic adalah 15 dan 20, assignment adalah 10, comparison adalah 1 atau true, increment adalah 6, logical adalah false, dan string adalah hello world. Oke, kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu if else PHP if statement. Jadi PHP if statement ini digunakan untuk mengeksekusi kode tertentu hanya jika kondisi bernilai true. Di sini ada contoh kode, yaitu if 5 lebih dari 3, Eko have a good day. Jadi hasil outputnya adalah have a good day. Namun saya akan menggunakan kode lain, yaitu misal dolar nilai sama dengan 80, if dolar nilai lebih dari atau sama dengan 75, Eko lulus. Oke, kita jalankan. Oke, di sini ada sedikit kesalahan. Kita coba ulang. Ada yang kurang dengan kodenya. Oke, di sini sudah lengkap, maka kita jalankan. Oke, di sini telah berhasil dengan hasil output lulus dengan predikat B. Kita lanjut pada materi terakhir, yaitu PHP switch, di mana switch statement digunakan untuk mengeksekusi kode berbeda berdasarkan nilai yang sama. Untuk contohnya sendiri, misal saya akan menggunakan contoh hari kerja dan hari libur. Jadi di sini kita hapus dulu. Misalnya hari dolar hari sama dengan Senin case
Eko hari kerja. Break case Sabtu. Case Sabtu. Case Minggu. Eko hari libur. Break biasa. Kita jalankan. Oke, di sini ada kesalahan. Saya ulang tulis. Oke. Oke, jadi hari Senin, dolar hari Senin itu adalah hari kerja. Apabila kita di sini mengganti hari dolar harinya sama dengan Sabtu, maka hasilnya adalah hari libur. Sedangkan kalau saya ganti dengan hari Minggu, maka akan hari libur juga. Kita cek. Dan ya, hari libur. Oke. Itu saja video dari saya. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.